tetap semangat, jangan pernah kalahkan itu ketakutan Anda dengan semangat Anda. Dan harus percaya bahwa dalam setiap kesulitan itu ada kesempatan. Balik lagi dengan saya Dini. Hari ini kita spesial edisi ada di Amos Cozy Hotel. Kita hari ini bareng Ibu Ripkaku. Benar Ibu? Saya Kuripka. Kuripka, Ibu Kuripka. Nah, Ibu Kuripka bisa dijelaskan Bu, Ibu sendiri sebagai apa di Amos Cozy Hotel? Oke. Ya, untuk pemirsa semua dimanapun Anda berada, saya di sini sebagai CEO dan Presiden Direktur dari Amos Cozy Hotel. Dan teman-teman ngopi, kita hari ini ada di ruangan Maple, salah satu ruangan favorit ya Bu di Amos Cozy Hotel. Untuk penjelasan ruangannya mungkin bisa cek di channel YouTube-nya Amos Cozy Hotel. Oke, kita mulai nih Bu pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin teman ngopi banyak banget tanyain, penasaran dengan tulisan kita kemarin Bu. Jadi Ibu Ripka, Dini kan sangat terinspirasi nih Bu sama Ibu. Terima di kasih. usia sekarang Ibu masih aktif ya Bu berbisnis. Betul. Yang Dini mau tanyakan Bu, profil bisnis Ibu dari awal, cerita singkat aja Bu, dari awal Ibu membangun bisnis sampai Ibu ada di posisi sekarang Bu. Ya, bersyukur kepada Tuhan, perjalanan bisnis saya baru hampir 40 tahun. Jadi memang di dalam perjalanan bisnis ini segala sesuatu mengalir sudah diatur oleh Tuhan. Dan hari ini ada di Amos Cozy Hotel. Ini adalah salah satu pengembangan bisnis dari Indosmart Mulia Karya. Kita masuk ke bisnis hotel itu 11 tahun yang lalu. Jadi kalau hotel ini memang dibangun kurang lebih tahun 2010 gitu. Ya, 2011 kita grand opening. Jadi Hotel Amos Cozy ada di Jakarta Selatan, di Melawai. Kita dengan tema elegan tematik. Jadi semua ruangan-ruangan di Hotel Amos Cozy bertema. Jadi orang nggak bosan gitu loh, bisa keliling-keliling gitu. Jadi kita masuk sini kayak dalam ruangan tapi berasa di alam ya Bu ya. Iya. Oke. Dalam bisnis itu yang saya pegang adalah nilai. Jadi core value kalau di dalam bisnis company itu core value. Nilai itu sangat penting dan saya percaya dalam bisnis itu kita harus memegang adanya nilai-nilai. Nilai-nilai dalam bisnis, nilai-nilai dalam kehidupan, nilai-nilai dalam segala sesuatu. Kita hidup itu harus ada nilai. Nah kita juga senang kan kalau yang bernilai, branded, ya kan, daripada yang KW pasti maunya yang branded. Nah itu nilai itu penting sekali untuk satu bisnis yang bisa sustainable sampai hari ini. Untuk nilainya itu yang Ibu pegang apa tuh Bu? Nilainya bisa dijelasin ke teman-teman? Ya,
Kalau dalam nilai kehidupan, saya mulai dengan family. Jadi family kita ada nilainya. Kemudian di dalam kehidupan semua orang yang beragama beriman dengan nilai iman kita. Dan juga yang saya percaya nilai yang lain adalah antusias. Jadi ada dibangun bisnis kita dengan antusias. Kita hidup dengan semangat, dengan antusias. Tentunya nilai-nilai itu harus dibangun. Dalam hotel, contoh, dalam bisnis ada core value dalam hotel ini. Ada 8 core value. Hotel Amos ada visi, ada misi, ada value. Nah, value-nya salah satu yang terpenting adalah nilai ketuhanan. Bahwa semua yang bekerja di tempat ini percaya ada Tuhan sumber berkat buat semua orang. Dan ada nilai kejujuran. Terutama hotel, kita butuh karyawan yang nilai kejujurannya itu ada gitu. Karena ini kita public area dan kita hotel, semua bisnis apapun kita butuh yang namanya SDM yang punya nilai jujur. Nah, itu salah satu contohnya. Bu, kalau Dini boleh sedikit flashback ke belakang nih Bu. Sebelum Ibu berbisnis hotel yang 10 tahun lalu, Ibu sempat ada di bisnis apa saja Bu? Yang mungkin bisa dibagi ke Dini juga mungkin, yang nanti ya kita nggak tahu ke depan ya Bu bisa jadi seperti Ibu. Ya, terima kasih. Ya, memang kami mulai dari bisnis itu industri music industry. Itu tahun 80-an, 90-an, 2000-an masih hit. Dari kaset, CD, ya. Terus sampai sekarang channelnya YouTube. Ya, semua sudah beralihnya ke YouTube begitu ya. Nah, itu music industry. Music industry sampai sekarang forever masih ada, nggak akan habis. Namun medianya sudah berpindah-pindah. Dari dulu kaset yang kecil, CD pernah piringan hitam yang gede, pernah CD kecil, dan sampai hari ini orang langsung aja mau di Google, di YouTube mau cek lagu apa ada. Ya. Dan 25 tahun yang lalu saya juga bangun bisnis pendidikan. Jadi kita ada sekolah KB, TK, SD, SMP sampai SMA yang nasional. Dan tahun 2020 spesial nih di antara pandemi. Aduh, luar biasa, thanks God. Tuhan kasih bonus di antara pandemi, kita bisa meluncurkan satu bisnis yang namanya Solidio Academy. Itu pendidikan SD, primary, secondary, itu dalam bentuk bahasa Inggris. Programnya adalah ABK, program dari Amerika. Jadi itu salah satu bisnis yang memang kalau bisnis pendidikan adalah visi yang Tuhan taruh buat saya sejak saya kecil. Saya sudah bermimpi akan besar nanti saya kalau jadi pengusaha saya akan bangun sekolah buat anak-anak supaya yang mereka semua itu yang mampu ataupun tidak mampu mereka bisa mengecap pendidikannya. Siap Ibu. Nah Bu kan udah tahu profil Ibu secara singkatnya, terus kan Ibu juga yang Dini tahu Ibu kan adalah seorang ibu rumah tangga juga ya Bu. Di sela-sela kesibukan, mana sih Bu yang prioritas nih menurut Ibu antara keluarga, pekerjaan, organisasi, yang mana menurut Ibu paling harus diprioritaskan? Tentunya kalau setiap kita pasti kita percaya bahwa prioritas nomor 1 dimulai dari keluarga, family, ya keluarga. Namun bersyukur keluarga saya mendukung saya dalam bisnis, sehingga buat saya dari anak-anak kecil sampai saya sekarang punya cucu 1 tetap nggak ada masalah dalam family. Kemudian suami juga dukung saya bisnis, gitu. Karena memang jiwa saya entrepreneur dan saya nggak bisa diam, saya harus bergerak. Jadi sudah diikuti lah iramanya dari keluarga saya. Jadi family adalah basic untuk kita berkarya. Kalau kita sudah berkarya dalam dunia bisnis, jangan lupa kita juga harus ada di organisasi. Keseimbangan organisasi itu organisasi bisnis dan juga ada organisasi masyarakat seperti Lions Club. Saya juga bagian dari Lions Club 307A1 distrik 307A1. Jadi saya juga ada berkecimpung dalam Lions Club untuk berbagi kepada masyarakat, gitu. Jadi yang mana penting? Semua penting. Tergantung bagaimana kita mengaturnya untuk kita bisa maksimalkan. Dalam semua apa yang kita lakukan, targetnya harus maksimal. Gitu. Dan yang untuk organisasi sih Bu, kan kalau misalnya dilihat nih Bu, kegiatan Ibu sendiri di bisnis kan sudah lumayan sibuk ya Bu, lumayan padat. Ditambah Ibu berkecimpung di organisasi juga ya Bu. Nah itu apa yang Ibu relasikan antara bisnis dan pekerja dan organisasi itu? Kenapa Ibu memilih organisasi selain mengurus bisnis ini gitu loh Bu? Ya. Kalau di dalam kita lihat ya, kita berorganisasi. Yang unik adalah
kita akan lebih bergairah dalam bisnis. Kenapa? Dalam satu organisasi, misalnya saya ada di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, DPC Jakarta Selatan. Saya dipercaya anggota menjadi ketua umum DPC Jakarta Selatan. Nah, kalau saya ada di sana, tentunya saya bisa berbagi buat teman-teman saya yang UMKM. Bagaimana kehadiran saya bisa saya menjadi berkat buat teman-teman saya yang lain, dan apa yang bisa saya lakukan untuk teman-teman saya di dalam organisasi saya. Nah, kita wanita pengusaha harus memberdayakan para wanita untuk tetap semangat, tetap berkarya, walaupun apapun yang terjadi. Tantangan pasti banyak, tapi tetap harus tangguh. Nah, itu bagian dari kita. Jadi kita wanita pengusaha, kalau ada organisasi wanita yang bersama-sama, tentunya kita memperluas networking kita lebih mengenal banyak orang, dan kita lebih bisa berbagi dengan sesama kita, sesama wanita pengusaha. Pasti ada suka dukanya bersama-sama, ya pasti ada masalah-masalah yang kita bisa pecahkan bersama-sama. Itu akan nikmat hidup ini kalau kita bisa berbagi kepada siapapun, apalagi kepada teman sesama pengusaha wanita. Begitu. Berarti salah satu tujuan Ibu berorganisasi adalah untuk bisa bermanfaat ya Bu? Yes, benar. Karena misi hidup saya juga inginnya berguna bagi banyak orang. Oke Bu, kita kembali ke Amos Cozy Hotel ya Bu. Kan sudah melewati beberapa macam PSBB ini, kita sudah 3 kali tahu PSBB kan Bu. Tentu kepercayaan konsumen bisa dibilang menurun nih Bu dari sebelumnya yang sudah dibangun, citra yang sudah dibangun Amos Cozy. Nah, Ibu dan tim sendiri, bagaimana cara Ibu dan tim untuk membangun kepercayaan konsumen kembali Bu? Apa yang Amos Cozy Hotel dan tim lakukan Bu? Ya, bersyukur Amos Cozy sejak PSBB pertama kita nggak pernah tutup hotel ini. Jadi banyak hotel memang yang sempat tutup, buka lagi, jadi kepercayaannya mundur. Kalau buat kita Amos Cozy, kita nggak pernah tutup. Kita tetap buka, walaupun kita ikutin aturan protokol pemerintah. Ya, sampai hari ini dari pertama kali memang tidak ada yang pengunjung. Di bawah 10% okupasi, itu semua juga nggak ada yang berani datang. Namun dengan berlalunya waktu, kita tetap protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, sanitizer, dan semua cek suhu tubuh. Kita lakukan protokol kesehatan itu, kita lakukan semuanya, dan itu bersyukur bisa mengembalikan kepercayaan orang-orang datang ke sini rasanya nyaman-nyaman aja tuh, nggak ada rasanya COVID dan sebelum COVID begitu. Jadi mereka rasakan tidak ada ketakutan untuk masuk ke dalam lingkungan hotel, karena kita juga ada disinfektan, kita juga ada kebersihan, tetap kita selalu dahulukan untuk kesehatan kepada orang-orang yang datang ke sini juga. Kita juga perhatikan yang namanya protokol kesehatan. Jadi bersyukur selama ini kita dipercaya. Kalau yang Dini baca juga nih ya Bu, yang lagi ramai gitu, kenapa orang kurang memilih hotel untuk setelah COVID ini Bu? Karena mereka beranggapan bahwa kan kamarnya kita belum tahu nih cara pembersihannya seperti apa dan lain-lain. Nah, kalau untuk Amos Cozy Hotel sendiri, spesifik di kamarnya tuh Bu, gimana proses cleaningnya? Iya, di kamarnya itu kita disinfektan ada pasti. Kemudian kita ada lampu yang namanya memang ultraviolet itu, jadi untuk membasmi bakteri-bakteri. Dan kita juga ozon, setiap kamar di ozon. Jadi kalau udah keluar kamar, kita ada ozon buat setiap kamar. Jadi untuk di tempat kita ya relatif aman gitu ya. Dan bersyukur memang di sini semua nggak ada yang kena ya, kita juga negatif semua ya bersyukur. Oke Bu, terus Dini mau tanya lagi nih Bu, kan setelah mulai bisa dibuka lagi nih perhotelan Bu, banyak dari hotel-hotel lain kan mereka mengadakan promo tuh Bu. Ya. Mungkin Amos Cozy juga ya tidak mau kalah saing ya Bu. Nah, Dini mau tahu nih, dan teman-teman ngopi di rumah juga pengen tahu promo apa sih yang sedang dijalankan Amos Cozy Bu? Ya, Amos Cozy kita promo, memang kalau kita lihat kita di Instagram juga ada. Kemudian Instagramnya apa tuh Bu? Instagramnya Amos Cozy. Amos Cozy teman-teman. Kemudian kita juga ada di Facebook, ya. Kemudian kita juga ada web. Kemudian kita kerjasama juga dengan berbagai online travel agent. Itu kita ikutin promo-promo yang mereka adakan, kita ikutin semuanya. Jadi untuk promo kita long stay juga ada, gitu. Nah, berarti teman-teman untuk Amos Cozy sendiri masih menjadi salah satu pilihan hotel yang teman-teman bisa pilih. Kesehatannya, kebersihannya kita semua dijamin ya Bu di sini ya. Harga juga masih bersaing dengan hotel-hotel lain. Pasti. Nah Bu, satu pertanyaan terakhir nih Bu.
pesan Dini minta pesan dari Ibu sebagai termasuk entrepreneur yang sudah sukses nih Bu, buat teman-teman di luar sana yang mereka sedang fight sedang fight di ya gimana sih mereka mau maju lagi bisnisnya, sedangkan Ibu kan positif, dari dilihat positif terus nih Ibu menghadapi ini kan. Nah, Dini minta pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin posisinya sama persis sedang berusaha untuk naik kembali di bisnisnya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Ya, saya percaya setiap kita ini pasti sekarang ini saat-saat yang sedang berjuang. Ibarat kita harus berselancar di antara gelombang yang kesulitan yang kita hadapi. Menjelang kita begitu cepat, 2020 sebentar lagi selesai, sudah Desember di depan muka. Tentunya ada perjuangan yang luar biasa. Saya perlu ingatkan buat saya dan buat semua teman-teman yang saya kasihi, tetap semangat, jangan pernah kalahkan itu ketakutan Anda dengan semangat Anda. Dan harus percaya bahwa dalam setiap kesulitan itu ada kesempatan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kita ingat begitu kesulitan selesai, itu kesempatan akan datang. Raih kesempatan secepat mungkin seperti kita yang ingin berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu. Saya percaya menjelang akhir tahun dan semangat untuk memasuki tahun yang baru, tetap dengan semangat kita bisa raih. Yang lewat sudah berlalu, lupakan saja. Ingat, hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu saja yang kita pegang dan tetap semangat. Itu aja Bu. Ya. Oke, teman-teman, pembicaraan kita cukup sampai di sini. Kalian tidak perlu khawatir untuk main ke Amos Cozy karena semua dijamin. Oke, sekian dan terima kasih dari kami. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam sukses.